Innalakum bikulli tasbihatin sadaqah. Ketahuilah, kata Rasulullah, sesungguhnya setiap tasbih yang kalian ucapkan itu adalah sedekah. Wa min kulli tahmidatin sadaqah, dan setiap tahmid yang kita ucapkan itu pun sedekah. Min kulli tahlilatin sadaqah, dan setiap tahlil yang kita ucapkan itu juga sedekah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa syukrulillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam la nabiyya wa rasula ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Sahabat TV Hijrah Tarusan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala yang kami muliakan. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan ini, di hari ini, marilah bersama-sama kita hendaknya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Law laisa biqudratihi ma qadarna bi an na'mala syai'an fala haula wala quwwata illa billah. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi besar kita, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat TV Hijrah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini mari kita simak bersama tentang sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. An Abi Dzar radhiyallahu anhu qala anna nasa min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qalu lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya ada sekelompok sahabat datang mengadu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, dhahaba ahli duthur, telah keluar, telah datang orang-orang yang kaya raya. Yusalluna kama nusallu, mereka sholat sama seperti kami sholat. Wa yasumuna kama nasum, mereka berpuasa seperti kami juga berpuasa. Akan tetapi wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim, mereka punya satu kelebihan, kata para sahabat yang datang tadi mengadu. Dengan kelebihan harta yang mereka miliki, mereka bisa bersedekah. Kelompok yang tadi mengadu kepada Nabi Muhammad SAW tentang bagaimana mereka, mungkin bisa kita katakan, entah itu mungkin iri ataupun merasa rendah diri, dikarenakan tingkat kerajinannya sama dengan orang-orang kaya. Orang kaya sholat, mereka sholat. Orang kaya puasa, mereka pun puasa. Tapi sahabat-sahabat yang memiliki kelebihan harta, mereka bisa bersedekah, sedangkan sahabat yang tadi tidak. Namun Rasulullah menjawab dengan bijaksana. Awalaysa qad ja'alallahu lakum ma tasaddaqun, bukankah Allah telah menjadikan apa yang ada pada setiap diri kalian untuk bisa disedekahkan? Innalakum bikulli tasbihatin sadaqah. Ketahuilah, kata Rasulullah, sesungguhnya setiap tasbih yang kalian ucapkan itu adalah sedekah. Wa min kulli tahmidatin sadaqah, dan setiap tahmid yang kita ucapkan itu pun sedekah. Min kulli tahlilatin sadaqah, dan setiap tahlil yang kita ucapkan itu juga sedekah. Dan ketika ada orang yang membantu orang lain, itu pun juga sedekah dengan tenaga. Ketika ada seorang yang muda membantu orang yang lebih tua, itu pun sedekah. Ketika lisan keluar dari mulut ini mengucapkan perkataan yang baik sehingga membuat orang merasa sejuk, teduh, itu pun adalah juga sedekah. Sahabat TV Hijrah Tarusan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini sungguh memiliki makna
yang sangat-sangat dalam untuk perlu kita fahami. Anna laisa kullu shadaqatin min mali. Tidak selamanya sedekah itu dalam bentuk harta. Ada sedekah dalam bentuk tenaga, ada sedekah dalam bentuk pikiran, ada sedekah dalam bentuk lisan. Maka ketika Allah memberikan kita kelebihan dalam bentuk harta, maka sedekahkan harta tersebut. Mungkin kita tidak punya harta materi, tapi kita punya pemikiran yang baik untuk orang lain, maka kita sedekahkan pikiran kita. Lisan pun juga begitu, tenaga pun juga begitu. Nah, setiap orang yang melaksanakan kegiatan atau perbuatan yang mengandung nilai-nilai keimanan, ketakwaan, yang dikejar adalah akhirat, walaupun perbuatannya perbuatan duniawi, insya Allah akan mendatangkan keberkahan baginya, bagi orang lain. Ungkapan sederhana bagi orang-orang yang mungkin lupa akan fitrahnya di dunia ini. Kejarlah dunia, pasti tak dapat. Kalaupun dapat, pasti tak banyak. Kalaupun banyak, pasti tak akan puas. Kalaupun puas, pasti tak lama. Kalaupun lama, pasti ada akhirnya. Karena dunia tidak akan kekal selamanya. Tapi ketika seseorang mengejar akhirat dalam kehidupan dunianya, kejarlah akhirat, pasti dapat. Sudahlah dapat, pasti banyak. Sudahlah banyak, pasti puas. Sudahlah puas, pasti lama. Sudahlah lama, kekal selama-lamanya. Karena akhirat sifatnya khali, kekal, bukan seperti dunia yang sesaat saja. Sedekah, setiap kebaikan yang kita berikan kepada orang lain, man amila salihan bi kalimatillah, siapapun yang melakukan perbuatan baik yang dilandasi dengan niatan karena Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ujrohnya itu akan terbawa terus sampai ke akhirat kelak. Tapi siapa yang memulai suatu kebaikan, melakukan suatu kebaikan sedikit banyaknya yang bukan dilandaskan karena Allah Subhanahu wa ta'ala, dia dapat kemuliaan di dunianya pasti. Karena Al-Quran menjelaskan jelas dengan sangat konkret bahwasanya apa? Allah akan memberikan rezeki, memberikan balasan kepada hambanya sesuai dengan apa yang ia usahakan. Ketika kita melakukan sesuatu untuk mendapatkan kemuliaan dari manusia, kita akan dapat kemuliaan tersebut selagi kita melakukannya dengan baik. Tapi belum tentu kemuliaan itu kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam bulan Ramadan ini, mari kita manfaatkan. Kita berikan sedekah, infak, apapun yang dibutuhkan kepada orang yang membutuhkan, supaya ibadah kita tidak hanya sebatas apa yang bisa kita rasakan untuk diri kita sendiri saja. Alangkah baiknya apa yang kita lakukan kita berikan juga kepada orang lain. Apa yang kita dapatkan kita berikan juga kepada orang lain, supaya orang lain pun merasakan manfaat dari apa yang sudah kita dapatkan. Salah satunya seperti anak yatim. Nabi Muhammad SAW mengajarkan, inni wa kafa'atul yatama fil jannah hakada. Sesungguhnya kedudukanku, tempatku nanti bersama orang-orang yang menyantuni anak yatim, peduli terhadap anak yatim, mengasuh dan mengurus anak yatim, seperti ini kata Nabi Muhammad, dekat. Maka beruntunglah bagi para sahabat yang menyempatkan dirinya untuk menyantuni anak yatim, fakir miskin, orang-orang yang membutuhkan, sehingga harta ini mendatangkan keberkahan. Karena sedekah adalah pembersih harta yang sudah kita dapatkan. Wallahu a'lam, kita tidak tahu apakah sedekah yang harta yang kita terima tersebut berasal dari bersih seluruhnya, belum tahu kita. Itulah salah satu manfaat dari sedekah sebagai pembersih harta. Allah Subhanahu wa ta'ala selalu mengingatkan kepada kita di dalam Al-Quran
Mathalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbah ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Allahu yudha'ifu liman yasha', Allahu wasi'un 'alim. Semoga apa yang saya sampaikan pada hari ini mendatangkan manfaat untuk kita semua. Billahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.